Kami telah mengutus setan ke si Cepe, katanya. Kami telah mengutus setan ke si Winef. Oke, Muhammad, Seton, Ibrahim, Ayub, jabatannya sama. Sami mawon jabatannya. Apa jabatannya? Sama-sama setan. Nah, ya, sama-sama setan, sama-sama Rasul, ya. Setan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, Isa Rasulullah, Yakub Rasulullah, semua Rasulullah. Setan. Jadi mereka itu nanti ke surga sama-sama duduk tempat yang sama, sama-sama utusan. Benar dong, ya kan? Nah, nanti tempat duduknya kan tempat duduknya si Muhammad samping setan, samping setan Muhammad. Nah, jadi mereka sama-sama utusan dari Allah. Nah, cuman gini Bu, kita tarjih ya. Muhammad diutus kepada siapa? Ayo. Kepada orang beriman atau kepada orang kafir? Beriman. Salah. Muhammad diutus kepada siapa? Setan. Setan. Enggak. Muhammad diutus kepada orang-orang apa? Ayo. Orang kafir. Ya, sama-sama Orang utusan. kafir. Kafir, benar? Kan di Mekah sana kan belum ada orang-orang yang berkeyakinan. Iya, betul. Ya kan? Nggak mungkin diutus sama orang beriman. Sudah beriman diutus. Oke? Nah, Muhammad diutus kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah sana. Udah? Tapi gue bantah bang, gue bantah. Apa itu? Apa itu? Sabiin itu ya bang diutus- ya. Sabiin itu Nih ya. bedanya Muhammad dengan setan. Muhammad diutus untuk kaum kafir yang buta huruf. Oh, bukan Muhammad yang buta huruf, Pak. Muhammad jangan diulang-balik. Bukan. Ada hadisnya itu, ada. Nah, kita kan berlogika. Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Oke? Orang-orang kafir. Nah, Muhammad juga diutus kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Benar? Benar? Ya. Oke. Betul. Berarti Muhammad itu adalah Setan. gimana ya logika kalian? Nggak jalan logika kalian. Aku ulangin ya. Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir. Oke? Muhammad utusan bukan? Utusan dong. Iya. Muhammad diutus kepada orang kafir bukan? Iya. Ya, betul. Iya dong. Iya. Berarti yang diutus Allah kepada orang kafir adalah setan, benar? Iya benar. Nah, berarti nabi mereka adalah Bapaknya setan. sudah tahu? Yang jawab di bawah. Atau iyalah. Katanya berlogika. Harus berlogika dong. Oke, ada yang mau naik ini. Kita lihat, ada yang mau naik. Aduh. Iya, CP tadi sudah bersahadat ya. Semoga sahadatnya CP ini bisa diterima di sisi Allah. Ya Allah ya Salam. Salam. Tot. Ya, halo Pak Kim. Halo Kim. Halo Kim. Halo Kim. Ekornya gue ada tot man. Karena itu ayat pendek Pak. Kalau ayat pendek itu diakhiri dengan tot Pak. Kalau untuk ayat panjang kok. Yang diakhiri dengan tol.
Bu, tot dan kok nggak ada tol bu. Ibu ini lah mendambain aja, nggak ada itu. Ajaran dari mana itu? Loh, Kayak kan ada pindah ayat ajarkan pendek dia. ayat panjang bang. Kata bang Cep kemarin kalau ayat pendek Kok, betapa. Ada, Oh tapi iya habis kok, kuota. oh iya kok, sorry bang, sorry kok, oh iya bang, sorry. Habis Sorry. kuota. Iya. Jadi kok habis kuota habis jadi kok. Iya. Sudah kartu tolnya. Jadi kok. Halo Kim. Kim. Halo Kim. Kim. Naik bapak tapi sampai di atas bapak nggak ada persiapan gimana sih? Iya, kita lihat lagi ya. Siapa yang mau naik ini ya? Kita lihat. Si sapu jagat tukang rungkat. Aduh. Kita lihat ini, ada yang mau naik ini. Enggak ini kalau kopi sapu jagat. Apa namanya? Sapu jagat si Ucok ya? Halo kopi hitam. Ntar ya kopi sapu jagat ya habis ini ya. Halo kopi hitam. Kopi hitam. Ya elah, nggak punya otak emang. Minimal Islam minimal Anda itu punya otak lah diskusi ke sini ya. Punya otak sedikit aja. Oke? Ya. Kita lihat satu. Ya, umat bisul satu ini. Umat bisul. Umat bisul. Tanda kenabian. Aku melihat tanda kenabian. Dikirain mujizat, bisul. Halo. Halo. Sapu jagat. Nasution ini. Iya, Nasution, halo. Ngerungkatin dia turunin aja. Iya, sapu jagat satu. Bukan Turunin aja. Ucok ini, beda dia. Iya, ya. Bukannya kita tidak naikin ya. Iya, cuman di sana. Tapi kebanyakan Islam itu kan menyembah batu. Nah, ketika mereka ke atas ini, langsung mereka berubah, udah kayak Allah batu. Membatu di atas Jadi membatu. Allah. Ngomong ya teman-teman Islam jangan jadi Allah di sini. Cukup aja yang di Ka'bah sana Allah. Di sini jadi batu. Kebanyakan batu. Nggak seru. Siapa lagi nih? Kita lihat. Semoga tidak jadi Allah di atas ini ya. Halo, Malau. Halo. Halo? Membatu Iya. juga. Gimana Pak Malau? Islam Kristen? Islam Karisteng? Halo, Karisteng? Oten. Lucu banget Oh orang dia Islam. nak membatu dia. Dibilang Karisteng gitu, Karisteng. Tapi aku lucu loh dengan nama Karisteng. Gak ada sedikit pun sakit hatiku dibilang Karisteng. Iya, silakan Pak Malau. Oten bang. Oten pun kan hinaan mereka ke orang Kristen, disingkat-singkat mereka Oten. Iya, enggak sedikit pun enggak ada berkurang sukacitaku. Dibilang aku Oten kayak, dibilang aku Karisteng kayak. Enggak ada, serius, makin senang aku gitu, ya. Oke. Halo Pak Malu, kenapa Pak? Juga kan Kristen asal kata itu bang, olo-oloan. Bisa bertanya bang? Silakan Pak. Oke. Ini yang kalimat terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus yang disalibkan itu gimana artinya itu bang? Sudah selesai? Itu kan itu aja, kalimat terakhir kan sudah selesai, benar? Bukan, Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, benar? Itu yang Eli lawat sahabatan itu bang, tolong jelaskan. Oh, itu bukan ucapan terakhir itu. Oh iya sorry bang, ya kurang ngerti bang. Iya, nah begini. Kita buka di dalam Mazmur 22 ya. Kita lihat. Mazmur 22. Kita lihat di sini. Kalau oke. Bapak bisa baca layar, Pak? Bapak bisa baca layar, bisa? Bisa. Iya. Oke. Cukup terang ya.
Eloi, Eloi, lama sabaqtani. Benar? Iya. Allah mengenalkan aku. Iya. Ini kitab Mazmur 22. Benar? Iya. Iya. Perkataan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Artinya Tuhan Yesus lagi mengutip Mazmur 22. Benar? Iya. Oke, perhatiin ayat satunya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Oke. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Mereka, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka membendangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Oke? Nah, perhatiin di sini, Pak. Ya. Di dalam nats ini adalah yang menulis Daud, benar? Halo? Benar. Iya. Yang menulis ini adalah Daud. Ketika Daud menulis ini, apakah tangannya Daud tertusuk pahaku? Penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Apakah tangan dan kaki Daud ditusuk, Pak? Tangan dan kakiku. Apakah tangan dan kaki? Halo? Tangan. Iya. Apakah? Iya. Apakah tangan dan kaki Daud tertusuk? Tertusuk. Di mana ada tangan kaki Daud tertusuk, Pak? Tidak ada tangan dan kaki Daud tertusuk. Dan juga mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Apakah pernah diundi? Tidak pernah. Benar, Pak? Halo? Ya. Apakah pernah jubahnya Daud kena undi, Pak? Gimana, Pak? Penjelasannya aja, Pak, sebenarnya mah. Iya. Bapak kan Kristen, benar? Ya, Kristen. Iya. Mazmur 22 ini nubuatan mesianik penyalipan Kita Yesus. ini awam, Pak, awam. Jadi Oh, awam. iya, jadi penjelasannya aja, Pak, penjelasannya. Oke, Sebenarnya iya. orang awam itu nggak ada loh. Orang awam itu artinya memang nggak pernah baca Alkitab. Kristen awam itu artinya memang dia nggak pernah baca Alkitab. Anggap aja lah Bu, udah jelasin. Ini Kita- kan udah jelas, Pak.
Enggak, Bahwa Bu. itu buatan penyalipan Yesus. Sorry, potong bentar. Kayaknya kan ini ada tendensi pertanyaannya mengarah kepada kalau memang Tuhan itu, Yesus itu Tuhan kok kayak gitu doanya begitu. Seolah-olah dia nggak maha kuasa. Kita arah tendensi pertanyaan itu lari ke sono. Silakan. Iya, sebenarnya pertanyaan dia adalah kalau Yesus itu Allah, kenapa dia berkata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Iya betul Bu, betul betul. Ya kan? Ya udah kita tahu tuh arahnya. Aku ganti ke HP dulu ya. Aku ganti ke HP sebentar, aku udah mati. Oke, satu-satu Pak ya. Kita akan artiin ke dalam nubuatan ini. Perhatiin Bapak baik-baik ya. Iya Bu, silakan Bu. Oke ya. Nah dikatakan di sini dalam ayat ini, yang pertama adalah Eloi Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah suatu nubuatan, ya, nubuatan, dan ini penggenapannya adalah di dalam Matius 27 ayat 46. Ya, ini tentang penyalipan Yesus yang kau tanyakan tadi. Ya, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah di Matius 27 ayat 46. Coba Ibu Minef bukakan dong Matius 27 ayat 46. Bisa? Aku aja deh, Matius 27 ayat 46. Jadi ini semua Pak nubuatan Pak ya. Dan penggenapannya adalah yang Yesus kerjakan. Nah ya. Nah di sini adalah ayatnya. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar ya, Matius ya? Bapak bisa diikutin pelan-pelan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Halo Pak Malau Pasai? Halo? Iya. Iya. Bapak bisa ikutin apa? Gak usah ditutup mic-nya. Oke. Supaya kita bisa tiktokan. Oke ya, itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua. Nyimak. Oke, iya, Bapak ya. Yang kedua, di Mazmur 22 ini, apalagi yang menjadi nubuatannya, kita lihat Mazmur 22 ayat 8, apa dikatakan di sini? Semua yang melihat aku, ya, ayat 28, semua yang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Nah, Mazmur 22 ayat 8. Ya, ini penggenapannya kita lihat Matius 27 ayat 39. Matius 27 ayat 39. Matius 27 ayat 39. Ya, mana sini? Oke. Matius 27 ayat 39. Kita lihat di sini. Apa kata sini? Orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ya, ini nubuatan yang kedua dalam ayat itu. Yang ketiga, kita lihat Mazmur 22 ayat 9. Dikatakan di situ, ia menyerahkan kepada Tuhan, ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Ya, ini nubuatannya. Penggenapannya di mana? Matius 27 ayat 43. Matius 27 ayat 43. Apa dikatakan di sini? Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ya, baiklah Allah menyelamatkan dia. Paham sampai sini Pak? Lanjut. Nubuatan berikutnya masih di ayat yang sama. Di ini sama ya, Mazmur 22, masih pasal 22. Kita lihat setelah Matius 22:9, kita lihat 22:19. Ya, 22:19. Bagaimana bunyinya? Seperti ini. Mana 22:19? Mereka membagi-bagi pakaianku. Ya, nih. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Kebaca Pak ya? Kebaca ya? Iya, siapa? Iya. Nah, jadi di mana ini penggenapannya? Ya, penggenapannya bisa kita lihat 22:19, Matius 27 ayat 35. Matius 27
ayat 35. Berarti di sini, sesudah Yesus disalibkan, tentara-tentara itu membagi-bagi pakaiannya di antara mereka dengan cara membuang undi. Sudah? Nah, selanjutnya apa yang terjadi? 23 Mazmur 22 ayat 23. Ya. Tentu sebelum kita ke 23 di ayat 17 juga, perhatiin ayat 17 dikatakan, sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Perhatiin, yang ditusuk tangan dan kakinya tidaklah Daud. Daud tidak pernah tangan dan kakinya tertusuk. Paham, Pak? Oh ya. Oke, Ya, Pak. ini adalah nubuatan penggenapannya kepada Yesus Kristus. Ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Oke? Ya. Nah, di mana lagi nubuatannya? Di dalam Mazmur 22 ayat 23. Selamatkanlah, aku akan memasyurkan namamu. Ya, 22-23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya, di mana nubuatannya? Kita lihat Ibrani 2 ayat 12. Ibrani 2 ayat 12. Apa dikatakan di situ? Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi semua nubuatan mengenai Mazmur 22 tidak hanya Eloi Eloi lama sabachthani yang menjadi sorotan yang penting. Artinya satu perikop ini adalah tentang Yesus Kristus, Pak, yang disalib. Paham, Pak, ya? Ya. Jadi semua perikop ini harus digenapi. Jadi ketika Yesus di kayu salib, dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Itu untuk supaya orang-orang ahli Farisi, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi di sekitar itu, supaya mereka membuka ayat itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketika Yesus mengutip ayat nats ini, ternyata isinya sampai ke bawah adalah mengenai penggenapannya, Pak. Kakinya lah yang ditusuk, tangannya yang ditusuk, bajunya lah yang diundi, ya. Terus juga orang-orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Lalu dikatakan juga ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, seperti kata-kata orang itu. Jika Allah berkenan kepadanya, itu semua dinubuatkan dan juga harus digenapi. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian? Itu sebagai contoh, sebagai kode supaya orang-orang Yahudi paham maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini, bahwasanya penggenapan itu haruslah digenapi. Ya, nubuatan itu haruslah digenapi. Bukan Yesus mengatakan aku datang untuk menggenapi Taurat Musa dan kitab para nabi. Ya, Yesus datang menggenapinya. Nah, jadi apa yang dijanjikan dalam kitab Taurat Musa itu harus digenapi dalam Yesus Kristus. Apa yang dijanjikan di dalam kitab para nabi itu harus digenapi dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sorot, berarti Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Yesus tidak Allah. Karena dia menyeru kepada Allah. Nah, artinya adalah ada kode di situ. Wahai orang Yahudi, engkau harus buka kitab ini dan lihat di dalamnya. Itulah kepada aku. Ya, paham, Pak, ya? Jadi semua itu nubuatan, kode yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi supaya mengerti. Karena orang Yahudi itu ahli kitab, Pak. Sama seperti ketika Yesus lahir, lalu ada orang ahli bintang, orang-orang apa namanya? Siapa sih ahli bintang, teman-teman, namanya? Orang Majus dari timur. Orang Majus, ya, orang Majus datang, lalu mereka mengatakan, "Hai Herodes, aku melihat suatu bintang, artinya seorang anak raja akan lahir." Nah, Herodes langsung, aku bikin suatu cerita ya, dibariskan dia lah istri-istrinya. Siapa kalian yang hamil? Tidak ada yang hamil. Bingung dia, raja, aku kan raja di sini. Siapa lagi? Raja. Lalu dia membariskan orang-orang Yahudi, orang-orang imam. Tolong dong bukakan di kitab kalian. Kira-kira ada nggak
hal-hal seperti ini akan terjadi. Nah, sesuatu hal yang suatu anak raja akan lahir gitu. Nah, apa kata orang Yahudi? Ada di kitab Mika. Bahwasanya di dalam kitab Mika itu suatu nubuatan bahwasanya seorang anak akan lahir di Bethlehem. Ya, lalu apa pesannya orang Herodes kepada Majus itu? Kalian pergi ke sana, nanti beritakan kepada saya supaya aku menyembahnya kalau ketemu tuh anak. Maksudnya dari Herodes itu bukan begitu, ingin membunuh anak itu. Ya, supaya tidak ada lagi raja yang menyaingi dia, kan begitu. Nah, ternyata ketika orang Majus itu ketemu anak itu, malaikat Tuhan melihat mereka, kalau kalian pulang jangan lewat jalan yang sama, harus lewat jalan yang berbeda. Ya kan? Nah, Herodes menunggu-nunggu. Ternyata dia sadar bahwasanya dia tidak bakal ketemu sama orang Majus itu. Nah, akhirnya dia memerintahkan untuk seluruh tentaranya membunuh anak di bawah 2 tahun supaya Yesus kena bisa mati dalam hal misinya Herodes itu. Dan akhirnya Yesus dibawa ke Mesir. Ya, paham sampai situ, Pak? Jadi mengenai hal itu orang-orang imam itu mengerti tentang kitab-kitab suci dan kitab para nabi. Mereka paham betul akan hal itu. Nah, ketika Yesus dengan nyaring mengatakan Eloi, Eloi lama sabaktani, itu artinya engkau harus buka kitab itu. Karena karena dalam satu gulungan kitab ini Pak, kitab ini pakai gulungan, Pak. Mazmur 22 ini satu gulungan, Mazmur 23 satu gulungan. Jadi gulungan enggak seperti sekarang. Jadi kitab Mazmur 22, Mazmur 23, dulu gulungan. Paham, Pak ya? Pak, boleh saya tambahin? Iya, silakan. Pak Christian Prince, saya bermohon kalau berkenan saya boleh jelaskan nggak dari perspektif lain, Pak? Oh, boleh. Silakan, Pak. Ya. Pak Malau, kita sama Pak Christian dan kawan-kawan, saya mohon izin, ini hanya perspektif. Jadi nanti boleh dikaji. Oke. Saya coba pahami dari tadi esensi, substansi pertanyaan Bapak itu, saya coba telisik dari kalau dia memang Tuhan, kenapa dia sebenarnya ada menjerit kali ya, Eli lama sabaktani itu artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi begini, Pak, kita kalau membahas Tuhan Yesus itu tidak bisa terlepas dari Allah Tritunggal. Jadi pada saat Kristus hadir di bumi, Bapak harus akui dulu bahwa dia adalah Tuhan atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia benar-benar manusia, Pak. Jadi banyak orang keliru ketika Yesus menjadi manusia. Mereka ragu, benar nggak manusia? Sebetulnya, Pak, benar-benar 100% manusia, Pak, sama seperti kita. Dia bisa merasakan sakit, penderitaan, sedih, marah. Dia juga seperti kita, Pak. Itu yang pertama. Bapak harus akui dulu itu. Kalau enggak, udah nggak bisa satu persepsi kita. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus itu mengemban misi, membawa misi dari Bapaknya itu sebagai utusan. Dan di dalam kemanusiaannya, dia ada limitasi, Pak. Ada keterbatasan. Walaupun dia juga adalah Allah yang sejati, pada tubuh yang sama, dia juga adalah manusia sejati, tetapi di dalam mengemban misi keselamatan, dia ada keterbatasan di dalam kemanusiaannya, Pak. Nah, pada saat itu sisi kemanusiaannya yang lebih berperan. Itu yang ketiga, ketika dia di titik nadir, itu detik-detik terakhir sebelum nyawanya melayang, Pak. Itu adalah saat-saat misteri. Kalau kita orang Calvinis menganut doktrin Calvin itu, di situ digambarkan kenapa sampai Yesus itu menjerit seperti itu. Itu bukan main, Pak. Itu ngeri sekali, Pak. Jadi sepertinya Allah Bapa itu meninggalkan dia. Dia terpisah, Pak. Di dalam rentang waktu yang begitu singkat. Ada satu alasan, Pak. Jadi itulah puncak penggenapan Yesus. Karena segala dosa umat manusia dilimpahkan kepada tubuh Tuhan Yesus. Sehingga Allah Bapa, ini maaf ya, saya gunakan kata kiasan. Jangan nanti gara-gara saya ngomong begini lalu ada yang mencerca mengatakan, jadi Bapak punya muka ya begitu. Tidak. Jadi sebenarnya saya menggunakan kata kiasan ketika dosa umat manusia itu dilimpahkan kepada Kristus.
itu bapak nggak sanggup lihat anaknya begitu menderita. Dia memalingkan mukanya. Di dalam kesementaraan itu Allah meninggalkan dia karena keberdosaan yang dia ditimpakan kepada Kristus. Sampai Allah Bapa pun tidak sanggup lihat betapa mengerikan murka atau kematian itu. Jadi di dalam waktu yang begitu singkat, Allah Bapa terpaksa harus menoleh mukanya, tidak bisa melihat anaknya di dalam penderitaan itu. Itu sebabnya dikatakan itu bumi sampai gelap gulita, itu matahari berhenti bersinar dan sebagainya. Itu benar-benar kemahakuasaan Kristus sebagai pencipta itu terlepas, Pak, sementara waktu. Jadi peralihan itu yang membuat dia merasa ngeri, Pak. Bayangkan kita dalam keadaan titik yang paling puncak, dilimpahkan seluruh dosa umat manusia kepada Yesus. Disitulah dia menjerit, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena memang nggak mungkin. Itu suatu misteri, Pak. Jadi dari sisi perspektif lain saya mau terangkan itu, Pak. Tetapi setelah dia melalui masa itu, dia kembali dan Allah mengaruniakan kembali rohnya dan dia hidup kembali itu, Pak. Jadi detik-detik yang krusial itu benar-benar mengerikan, Pak. Kita nggak bisa membayangkan kalau diri kita sebagai Yesus, kita nggak akan sanggup. Demikian, Pak, penjelasan dari saya. Mohon izin kalau salah. Terima kasih. Silakan rekan-rekan. Iya, itu suatu yang mantap sekali ya. Tapi tadi itu saya menjawab mengenai suatu dalil dulu bahwasanya ini ada nubuatannya. Suaraku jelas ya teman-temannya? Jelas Pak, jelas. Iya. Ya. Lalu ketika kita jawab dengan dalil seperti ini, ya Bapak Dong Kubo sudah menjelaskan melalui perspektif itu bukan berbeda. Itu aku sepakat sama Pak Dong Kubo. Iya. Sejalan ya Pak, cuman itu kan Bapak penggenapan nubuat, kita semua sepakat, bahkan ada 33 nubuat yang sudah digenapi oleh Yesus kok, kita sepakat. Iya. Cuman pertanyaannya di substansi, kenapa dia menjerit kalau dia memang Allah, di situ Pak. Makasih Pak ya. Iya, jadi kalau kita perhatiin ada suatu kejadian di Taman Getsemani, bahwasanya di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa ketika hal itu dia tahu dia bakal mau dihukum kan begitu. Nah, dia berdoa, ya Tuhan, sekiranya cawan ini berlalu daripada aku. Nah, artinya apa? Di dalam kalimat terakhirnya, kehendakmu terjadi bukan kehendakku. Nah, teman-teman yang terkasih, jikalau sesuatu yang tak Anda sukai, nggak Anda sukai nih, dipaksa, kamu harus melakukannya. Tapi Anda tidak sukai, dan yang kamu lakukan itu mengakibatkan kematian, berpisahnya kamu dengan diri kamu, itu sangat sedih. Bahkan sangat ketakutan kita. Jadi aku meyakini ketika Tuhan Yesus berdoa Taman Getsemani, itu bukan mengenai dia takut dipukul, dia takut kena hukuman. Enggak, bukan itu yang ditakuti. Yang ditakuti adalah dia harus menjadi berdosa. Dia tidak suka berdosa. Pikirannya pikiran positif. Dia berpikiran tentang keilahian. Perbuatannya tentang keilahian. Semua sempurna dia. Dia itu sempurna. Dia itu suci. Tetapi dia harus berdosa karena gara kita. Itulah yang didoakan kepada di Taman Getsemani, ya Tuhan, sekiranya cawan ini berlalu daripada aku. Dia nggak mau berdosa, naturnya tidak berdosa. Tetapi dia harus mengalami keberdosaan itu oleh karena kita. Nah, makanya ketika di kayu salib, dia merasakan berpisahnya dia kepada Bapa. Seketika Bapa membelakangi dia, dan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, mulai dari pelayanannya dia tidak pernah mengatakan Eloi. Dia tidak pernah mengatakan Allah. Dia selalu mengatakan Bapa, Bapa, Bapa. Dia selalu bercerita tentang kasih karunia Bapa, Bapa. Tetapi dalam peristiwa di kayu salib, dia tidak berkata Bapa. Dia berkata Eloi, Allahku. Dia berkata sedemikian. Sesaat itu saja. Teman-teman, perhatiin. Dia sudah berdosa. Dia sudah najis di hadapan Bapa. Dia yang kudus menjadi najis. Dia yang kudus menjadi berdosa. Dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk oleh karena kita. Di saat itu juga Bapa membelakangi dia. Seolah berkata, aku tidak sanggup melihat kau anakku. Aku tidak sanggup melihat kamu anakku. Terputusnya hubungannya dia dengan Bapa. Dalam semua alam semesta ini, dia hanya menyayangi anaknya Yesus Kristus. Dia
dia sangat cinta kepada anaknya. Dia sangat memuliakan anaknya itu. Dia sangat meninggikan anaknya. Tetapi di saat itu juga dia korbankan anaknya yang dia kasihi. Saat itu juga Bapa membelakangi Yesus Kristus. Karena dia berdosa dan terputus oleh Bapa. Dan ketika itu langit menjadi gelap. Alkitab mengatakan langit begitu gelap, aku percaya di situ ada penghukuman. Kalau ada orang mati di kayu salib, itu artinya langit menolak, bumi menolak. Tetapi penghukuman yang dia alami, yang mengakibatkan dirinya berpisah kepada Bapa. Setelah penghukuman itu terjadi, langit kembali cerah. Ketika langit kembali cerah, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Semua penderitaan sudah selesai. Visi misiku sudah selesai. Sudah selesai. Lalu Bapa melihat anaknya dan terkoneksi kembali. Ya Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah karena kasihnya kepada kita, saudaraku. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh karena cintanya kepada kita. Ketika Abraham diuji, bawa anakmu Abraham, Ishak. Tetapi ketika Ishak dibawa, ingin disembelih oleh Abraham. Ketika Abraham mengangkat alat untuk menyembelih anaknya, apa kata Bapa? Abraham, jangan engkau lakukan. Jangan engkau lakukan. Ada domba yang tertambat tanduknya. Itulah yang engkau sembelih. Bapak Ibu terkasih. Tuhan tahu betapa sayangnya Abraham terhadap anak satu-satunya. Itu kan anak perjanjian di mana Abraham beranak Ishak itu di masa suntuk usianya. Sudah tua, istrinya menopause. Dia sangat mengasihi anaknya. Dia memberikan itu karena dia beriman kepada Bapa. Tetapi hal yang sama, Bapa juga melakukan itu untuk kita. Dan ingat, Abraham tidak jadi melakukan itu. Dia menggantinya dengan anak domba. Dan anak domba itu adalah Yesus Kristus. Karena tempat dan lokasinya sama. Yaitu di Golgota. Golgota itu adalah gunung apa Bu Sofi namanya Bu Sofi? Moria. Itu lokasinya sama. Puji nama Tuhan. Lokasi yang sama. Anak domba Allah tertumpah darahnya. Sama seperti Abraham menyembelih domba itu. Ya, Bapak Ibu terkasih. Jadi ketika Bapak Malopase mengatakan, mengapa Yesus mengatakan Eloi Eloi sabachthani? Dua jawaban saya sudah berikan sesuai dengan dalil. Yang kedua adalah dia terpisah dari Bapa karena dia berdosa. Begitu Bapak Malopase ya. Puji nama Tuhan. Kita semakin Siap. dikuat. Terima kasih Bang. Amin. Ya, ada lagi Bapak. Ibu Sofi, ada Ibu tambahkan Ibu Sofi? Tadi Ibu ganti akun. Ibu Sofi? Ibu Sofi, ada yang mau tambah Ibu Sofi? Oh tidak ada ya. Oke. Apalagi Bapak Malopase atau teman-teman yang mau nambahin? Pak Kroos, Pak Penggugat, Pak Laskar, Pak Dongkubo, Ibu Winef?
Ada satu bang. Oh silakan Pak Dongkowo, silakan. Ibu Bapak Calvinis ya? Eh, Enggak sih, cuman suka meneliti. Saya orang Buddha Pak. Saya agama saya Buddha. Saya umur 17 percaya Yesus. Jadi saya orang apa? Saya suka mempelajari gitu-gitu aja sih Pak. Tapi Bapak sudah dibaptis? Sudah Pak. Kenapa Pak? Sorry agak putus-putus. Bapak sudah dibaptis? Sudah Pak. Oh sudah, oke. Iya, ya nggak apa-apa. Mau Calvinis kayak mau apa, ke Anglikan nggak masalah di saya ya. Kita tidak tunggal. Siap. Iya, kita satu dalam tubuh Kristus. Iya, silakan. Jadi kalau mengenai kelanjutan tadi menarik sekali ya. Ini penggenapan yang lebih dahsyat lagi nanti kita sama-sama saksikan itu pada saat bait Allah ketiga nanti mau dibangun. Jadi kalau dulu sebelum Kristus hadir di bumi itu orang-orang Israel melakukan semacam giat ibadah kurban gitu ya. Sebenarnya itu dari orang Kristen, dari orang Yahudi sebenarnya. Itu tradisi mengorbankan binatang itu sebagai analogi untuk kehadiran Kristus yang pada saat akhir nanti Kristuslah yang akan menjadi korban penebusan. Jadi yang dilakukan oleh umat Israel selama ratusan bahkan ribuan tahun itu sebenarnya ada sebuah gambaran tentang Kristus. Nah, jadi tadi Bapak menyebutkan di Bukit Golgota. Nah, kan kita juga harusnya percaya ya, itu prinsip-prinsip yang sama harus terjadi, bahwasannya melalui nabi-nabi dan yang terakhir itu Nabi Zakaria ketika dia memberikan korban. Di situ tetap harus di atas mezbah ukupan yang tepatnya di atas tabut perjanjian yang ada kerup apa itu tabut perjanjian, Bapak tahu ya? Kan biasanya dipercikkan darahnya ke situ kan Pak kan? Ingat nggak Pak? Tabut perjanjian yang ada 2 loh batunya itu loh yang hilang beratus tahun, Bapak ingat nggak? Iya. Nah, iya. Jadi ini supaya membuat kita tetap mengikuti kondisi zaman ini dan seberapa jauh lagi penggenapan itu akan terjadi. Ya kita sama-sama lihat. Jadi sebagaimana nabi-nabi berlangsung dari abad ke abad itu memercikkan darah domba yang sempurna. Pada saat setahun hanya boleh masuk 1 kali Pak. Itu saya pelajari kisahnya. Di dalam masa-masa itu benar-benar Allah sangat menjaga kesuciannya di bait Allah. Jadi sebenarnya itu setiap nabi yang masuk itu benar-benar harus mengkuduskan diri Pak sebelum menjumpai Tuhan di kemah maha suci itu. Jadi ternyata saya lihat ada sejarah menuliskan di tubuhnya nabi itu diikat tali Pak. Diikat tali lalu ujungnya diberi lonceng. Jadi kalau nabi itu berada di dalam ruang maha kudus, selama dia melakukan pergerakan, itu loncengnya akan tetap menyala. Jadi orang-orang di luar di ruangan kudus, kan ada perbatasannya Pak, ruang kudus dan maha kudus. Nah selama loncengnya masih berbunyi berarti dia hidup. Jadi kalau ada nabi yang berani masuk ke ruang maha kudus dalam keadaan najis, dia langsung dibunuh. Dia akan mati langsung di tempat. Lalu mayatnya itu kan mati di dalam Pak. Jadi kalau lonceng itu lebih dari 10 menit tidak bergerak, tidak bunyi, itu orangnya mati di dalam nabi itu Pak. Langsung ditarik talinya itu keluar mayatnya. Jadi itu sebuah gambaran bahwasannya mengenai korban-korban itu nggak sembarangan. Nah kemudian kita masuk kepada yang Bapak bilang tadi, bahwasannya di Bukit Golgota, Yesus dikorbankan juga kan. Dan itu kan ketika dia disalib, itu dari batok kepala yang sudah kena tusuk oleh duri, mahkota duri, itu darah mengalir Pak, mulai dari batok kepala sampai telapak kaki. Dan di Bukit Golgota itu, pada saat terjadi gempa, itu ternyata darah Yesus netes ke bawah Pak, tembus ke lubang-lubang celah-celah itu. Ternyata di bawah itu disembunyikan Pak, tabut perjanjian. Jadi darah Yesus itu menetes tepat di atas tabut perjanjian dan tergenapi. Nah pada tahun 1986 kalau nggak salah atau 1996 itu
ada arkeolog membongkar dan mereka menemukan tabut perjanjian itu. Nah, setelah dia temukan, akhirnya dia pingsan, Pak. Tapi videonya sempat merekam seluruh kejadian di ruang itu. Dia menemukan benar-benar tabut yang hilang selama 400 tahun itu akhirnya ditemukan. Dan luar biasanya, Pak, tergenapi bahwa darah itu memang tetap seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Tetap terpercik di tabut perjanjian. Nah, kemudian tabut itu dibawa ke Israel dan memang ditemukan di Israel, Pak, dibawa ke ruang laboratorium, diselidiki. Itu ada suara dengkur ya, Pak ya? Biasa Pak Puter itu, saya mute nggak bisa dia. Oke. Jadi setelah dibawa ke ruang laboratorium, diselidiki, Pak, ternyata darah itu sampai hari ini masih haus. Kenapa tuh? Ternyata darah itu masih hidup, Pak. Dan kemudian setelah diselidiki, darah itu yang diduga darah Yesus, ternyata kromosomnya memang 32, Pak. Tidak sama seperti darah kita yang kromosomnya 46 ya. Ibu menyumbang 32, bapak menyumbang 32. Jadi kromosomnya itu memang sebelah, Pak, 32 aja, dia nggak ada 46. Itu membuktikan bahwa tidak ada campur sperma dari Yusuf di situ. Itu sah, Pak, terbukti. Nah, itu sudah disimpan di laboratorium, hasilnya ada di Israel dan itu bisa dilacak di Google, Pak. Nah, itu satu keajaiban. Akhirnya sekarang tabut itu sudah didapatin oleh orang Israel dan bait Allah ketiga ini akan dibangun ini, Pak. Dan sebagaimana nubuatan, ini Israel akan mengalami masa kejayaan seperti dulu. Dia akan gilang gemilang seperti zaman Daud. Kita sama saksikan bahwasanya Israel memang udah hampir memenuhi seluruh nubuatan itu dan Israel akan melembut. Mereka akan ada yang kembali kepada Kristus, walaupun itu sulit. Tetapi kita sama-sama lihat bahwa yang Bapak katakan tadi di Golgota itu benar, darah itu menetes sampai ke bawah ke dalam celah lubang gua, jatuhnya di tabut perjanjian dan itu sudah menggenapi keseluruhannya. Ya, demikian Pak dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Makasih Pak Lungkobo ya. Tadi itu yang Bapak jelaskan adalah mengenai Miron ya. Nama dia kayaknya Miron. Ada Mironnya itu ya. Seorang arkeolog, benar? Saya lupa Pak. Dia sudah ubanan dan kayaknya mungkin benar ya. Iya. Aku pernah mendengar kisah itu ya di seorang arkeolog ya. Dan apa namanya? Dia melihat memang ada seperti yang dia ceritakan ya, itu dia melihat dan merekam ya, jadi itu kesaksiannya dia dan sekarang dia seorang arkeolog yang terkenal, bahkan dia yang menemukan apa namanya Bahtera Tuhan Yesus juga dia menemukan ya. Iya Pak. Bahtera ya, dia orang arkeolog yang terkenal ya teman-teman ya. Iya. Demikian Bapak Malapase. Ada lagi Pak Malapase? Udah Pak, udah. Terima kasih penjelasannya Pak, udah sedikit mengerti Pak. Iya. Bapak Malapase Kristen dari kecil ya Pak ya? Dari kecil Pak, HKBP. Iya nggak apa-apa. Iya. Ada lagi yang ini Pak. Bapak belum begitu fasih ya tentang Alkitab Pak ya. Ibaratnya masih ini ya. Iya Pak, masih belum mengerti Pak, masih awam lah gitu Pak. Oh, oke iya. Tapi kita terus belajar Pak ya. Oke, siap. Belajar naik ke room, ke komal. Tapi jangan sampai salah room. Nanti roomnya awareness diikuti. Aduh Tuhan, ampuslah kita. Nanti tapi masuk. begini Pak, ada Iya. saya sering Pak gini Bang nonton gitu ke roomnya tetangga gitu. Kata mereka kita mencuri nama Allah itu Pak, gimana itu sebenarnya itu Pak? Iya. Oke, begini penjelasannya Bapak. Itu adalah tuduhan orang tidak berpendidikan.
Karena mereka itu hanya statement tanpa ada bukti. Kita memiliki bukti. Contoh, Allah itu berasal dari kata Aram, ya, bahasa Aramnya adalah kata Allah, Aloho, ya. Jadi kalau orang Israel, Ibrani mengatakan itu adalah Eloah, kalau jamaknya itu seperti Elohim. Bapak pernah dengar kata Elohim? Pernah. Iya, itu tunggalnya Eloah. Eloah. Ya, kalau cepat Eloah. Ya, jadi jamaknya Elohim. Nah, jadi kata Eloah ini, Eloah ini kalau sampai ke lidahnya orang Kristen yang ada di Arab sana, jadi sebelum ada Islam, di Arab sudah ada Kristen duluan, Pak. Oh, Ya. ya. Sudah ada orang Kristen di sana. Nah, mereka menyebutkan dengan kata Allah. Bukan Eloah, tapi Allah. Itu hanya berbeda dialek. Sama seperti kata Ahad, kalau orang-orang Kristen di Arab, tetapi orang Yahudi, Ibrani mengatakan Echad. Echad itu adalah sama dengan Ahad. Yahid sama dengan Wahid. Itu hanya perbedaan bahasa. Contoh kayak kita sama Malaysia, berbeda lidah doang, Pak. Paham Bapak? Sampai sejauh ini? Nah, jadi kata Allah itu dari kata Eloah, yaitu Elohim jamaknya. Ya, jamak di sini bukan berarti jamak 2, 3, 4, 5, 6, enggak. Jamak di situ adalah satu, tetap esa, satu. Tetapi di dalam keesaannya ada firman dan roh yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Tahu ya, Allah Tritunggal, Pak ya? Tahu Pak, tahu. Makanya disebut oleh Musa adalah dengan kata Elohim. Ya, Elohim. Tidak kata Eloah, Elohim. Nah, jadi Musa juga mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai menggunakan kata Echad, bukan Yahid. Ya, Echad dipakai, satu yang jamak. Ya. Nah, jadi dengan literasi bahasa itu, orang Kristen yang ada di Arab sana menggunakan kata Allah sama aja maknanya dengan kata Elohim. Sama aja. Maknanya sama. Cuman lidah doang yang berbeda. Nah, datanglah begundal-begundal orang-orang Abdul yang tak tahu sejarah. Datang begundal-begundal ini, oh ini Allah ini milik orang Islam. Allah ini menurut Islam. Allah ini adalah bahasa Islam. Itu begundal-begundal. Jangankan Allah, bahasa Arab pun bahasa Islam, Pak. Sejak kapan bahasa beragama? Paham, Pak? Jangankan kata Allah. Bahasa Arab itu mereka klaim adalah bahasa surga. Surganya orang Islam itu adalah berbahasa Arab. Kan ini kan sesuatu apa ya? Gimana saya katakan ya? Otak sudah nggak ngerti lagi kita. Jadi Bapak jangan mau terpengaruh dengan orang mereka. Mereka orang-orang yang tidak berpendidikan untuk hal itu. Mereka ada yang berpendidikan, tetapi ketika berbahasa mengenai agama, mereka otomatis kembali ajaran batu, Pak. Keras otaknya. Paham Bapak Malaupasnya? Oke, siap Bang. Iya. Jadi jangankan kata Allah, kata Rasul, kata Alkitab, kata apa, jangankan itu. Semua bahasa Arab yang ada di dunia ini adalah bahasa surga katanya. Kan ini kan suatu penghinaan. Seolah-olah kita tidak pernah belajar. Seolah-olah seluruh buku-buku kita yang kita belajarin saat itu juga ketika dengar narasi orang Islam. Oh, kenapa oten-oten menggunakan kata Allah? Kenapa oten-oten menggunakan kata Rasul? Kenapa oten-oten menggunakan kata Nabi? Kenapa oten-oten menggunakan kata kitab? Kenapa oten-oten menggunakan Allah? Itu orang itu tidak berpendidikan. Maaf, seribu maaf. Jangankan kata-kata yang mereka ucapkan. Seluruh bahasa Arab ini bahasa surga katanya. Kan gubrak jadi. Adam bahasa Arab. Ya kan? Masa Adam berbahasa Arab? Dari mana aku tahu Adam berbahasa Arab? Karena ketika Adam diciptakan, lalu Adam melihat kursinya Allah, menuliskan kata Muhammad berbahasa Arab. Kan coba gini, kan sesuatu stupidity ini, Pak. Stupid. Nah ini, ya jadi gak usah kaget, Pak. Ya, narasi-narasi orang Islam jangan kaget. Kalau Bapak kaget, aku juga kaget, Pak. Iya. Ya, jadi mereka itu memang orang-orang yang dididik untuk membodoh-bodohi orang.
Mereka dididik untuk hal itu. Kalau mereka jujur, mereka sudah meninggalkan Islam. Kalau mereka jujur, ya. Tetapi bagaimanapun juga, kalau mereka masih keras kepalanya, mereka tetap harus Islam. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa ada orang yang mengerti Islam tapi bertahan di Islam? Paham betul tentang Islam, tetapi kenapa bertahan di Islam? Karena ada harta, tahta, dan wanita. 3 hal inilah yang membuat mereka yang paham tentang Islam bertahan di Islam. Harta, tahta, wanita. Ingat pesan saya. Tapi yang tidak paham tentang Islam, mereka lah dibikin jadi pion. Mereka dibayar. Hujat agama sana, tenang. Kalau hukum tenang, kamu tidak bakal kena tangkap. Hujat aja, hujat terus. Coba Yahya Waloni berapa bulan penjara? Coba MKC, Muhammad KC berapa tahun penjara? Paham Pak? Karena mereka semua adalah pion. Karena ada orang berkuasa di belakangnya. Si Juma, pion itu. Nandar, pion itu. Mereka tidak mengerti apa-apa kok. Bahkan saya bukan tidak mau saya berdebat sama orang-orang petinggi-petinggi, bukan berani saya. Tetapi apakah keselamatanku berani dijamin? Kenapa QS Al-Arab 157 tafsir tahlilinya menggunakan kata Alkitab? Ini karena Bapak bertanya. Ya, coba gitu ya, Kemenak. Al-Quran Kemenak. Lakum dinukum waliyadin. Kita lihat di sini Quran Kemenak. Kita hidupnya bertoleransi loh. Aku mencintai orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya, tetapi janganlah dengan kami ini agama kasih lalu kan injak-injak kami. Oh, tak boleh. Katakan benar kalau itu benar. Ya. Kita hanya diskusi di sini teman-teman. Ya. Ini Quran Kemenak ya, perhatiin ya, Quran Kemenaknya. Kita lihat Al-Araf 157. Semoga ada jawaban untuk hal ini. Kita lihat ya, teman-teman. 157. Kita lihat 157. 157. Nah, udah lewat sedikit lagi nih 157. Perhatiin Bapak. Bapak masih di situ, Pak? Halo? Halo? Suara gue ada sih teman-teman? Halo Bandung, halo Bandung. Oke. Banten. Ya. Ini adalah Quran Kemenak. Sudah? Astaga Tuhan Yesus. Mana sih teh? Elah. Sorry ya. Mana sih kok begini? Udah. 157, coba kita lihat 157. Nah, mau ke bawah nih. Sahabat teman-temannya, kita buka Quran Kemenak Al-Araf 157.
133, 133, 152, 157 nih. Ini ya Pak ya, Quran Kemenak Pak ya, perhatiin di sini. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang mengikuti Rasul Muhammad Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis segala macam, mereka oke. Perhatiin di sini. Ya, ini adalah tafsir Kemenak. Perhatiin di sini, tafsir Kemenak. Ya, tahlilinya. Ini tafsir tahlili, tafsir Kemenak. Sifat Muhammad sebagai Rasul, satu, Nabi yang ummi utuh huruf segala macam bla bla bla. Mereka memasukkan di sini Alkitab kita. Perhatiin. Kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup diserahkan dalam kitab Taurat. Perhatiin. Kitab Taurat. Kejadian apa ini? Kejadian XXI. Kelihatan? Kenapa masuk Alkitab kita ke dalam tafsiran mereka? Ini loh, ini kitab kita nih, Kejadian XXI. Ya, Kejadian XXI. Kenapa tidak dibikin Kejadian 21? Kenapa XXI? Aku tidak nggak peduli kenapa XXI. Tidak pernah orang Kristen mengatakan Kejadian XXI. Ya. Terus dikatakan ulangan XVIII. Apa ini ulangan XVIII ini? Lalu dikatakan sini Yohanes loh. Injil Yohanes XIV. Perhatiin di sini. Yohanes XIV. Ya. Terus Kejadian XI. Ya. Jadi mereka itu mengambil Alkitab kita untuk mendukung Muhammad, mereka adalah nabi. Lalu dikatakan ulangan II. Setelah ulangan II, Yohanes XIV. Nggak tahu apa XIV ini, kode apa ini. Ya. Terus dikatakan di sini lagi mengenai apa lagi ini? Oh sudah ya. Jadi ini masih banyak loh ya. Di ayat lain juga ada itu. Aku hanya ngambil salah satu contoh. Nah, kalaulah lakum dinukum waliyadin, kenapa Alkitab kita menjadi ganjalan Al-Quran mereka? Kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup disyaratkan di dalam Taurat Kejadian XXI. Ini loh. Sudah mana Bapak tadi? Bapak tadi sudah turun ya? Oke, dia turun ya. Iya. Jadi teman-teman, lanjut aja Mas. iya. Jadi kalau kita bernegara, ya kita harus menjadi seperti apa kalau begini mengambil kitab orang? Ini Alkitab kami Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alkitab orang Kristen jangan diambil menjadi tafsiran untuk Al-Quran. Tidak etis itu. Contoh, ketika ada agama baru muncul, lalu Al-Quran dibikin sebagai penopang tafsirnya. Ribut lah Bang. Oh iya pantas ribut. Demo berjilid-jilid. Demo berjilid-jilid. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kenapa ada ini menjadi kaki loh? Ini kan sebagai pijakan kaki mereka. Jadi Alkitab kita sebagai penyangga. Kitab suci kita loh dibikin menjadi penyangga. Lalu mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin. Di mana lakum waliyadin begini? Terus saya harus berdiam saja? Kalau Kristen terus berdiam, oh jangan-jangan mereka akan memberaki kitab kita nanti. Karena hal begini kita diam. Bukankah mereka sudah punya buku tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalin? Kenapa nggak ke situ mereka perginya? Kenapa mereka mengambil kitab kita, mengganjal-ganjal Quran? Ya, paham Bapak Ibu ya? Paham Pak. Mereka yang teriak lakum dinukum waliyadin. Tapi kenapa ada beginian? Yohanes XIV. Apa maksudnya ini Yohanes XIV? Ini apa ini? Romawi. Angka Romawi Pak. Iya. Iya kode itu. Ya. Jadi bagi saya
pribadi bebas kamu memeluk agama saya, memeluk agama apapun. Tetapi kalau memang teriak lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, ya tentu kita harus fair play dong. Ya, janganlah kalian injak-injak agama orang, sementara kalian jangankan injak, dicolek dikit dia mau berjilid-jilid. Itu namanya tuyulullah, atot. Nah itu tuyulullah jadinya kan. Suka mencolek tapi nggak mau mencolek. Gimana mau jadi menjadi suatu lakum dinukum? Ya, gitu aja ya. Teman-teman ada yang mau naik, coba kita lihat ya. Ada lagi mau naik ini. Kita lihat. Semoga yang naik ini orangnya berilmu juga ya. Siapa ini? Ada apa ini? Ada singa, teman-teman. Halo, di Bahal. Di Bahal. Ya, halo di Bahal. Iya, si Kristen Pak, Islam Pak. Waduh, Kristen ini Pak. Iya, silakan. Ada yang mau sampaikan Bapak? Mau naikkan Islam ya? Ada yang mau sampaikan? Enggak apa-apa. Bapak mau naik, mau sampaikan sesuatu, enggak apa-apa. Enggak, mau tanya nih Pak Bang CP. Oke, silakan. Kan yang sering terjadi kan bahwa selalu mereka sampaikan bahwa Kristen itu mengambil kitabnya Yahudi. Itu aja dulu. Gimana kira-kira kita bisa menjelaskan itu? Oke, iya. Sebenarnya dalam Kejadian sampai Wahyu itu semua kitab Yahudi, Pak. Iya, iya. Paulus Yahudi, Yohanes Yahudi. Iya. Ya, semua itu kitab-kitab Yahudi. Nah, lalu Alkitab kita ini mereka tuduh maling dari kitab Yahudi. Kok bisa? Emang mereka pikir 12 murid Yesus itu mungkin kali Yohanes itu adalah orang Jawa, ya. Mungkin dikira Bartolomeus itu orang Betawi kali. Mereka berpikir seperti itu kali ya. Padahal 12 murid Yesus itu adalah Yahudi semua. Pemberita Injil itu adalah Yahudi semua. Iya kan? Mereka mengabarkan tentang Kristus dari Yahudi, orang-orang Yahudi. Iya, jadi tuduhan mereka itu tuduhan yang tidak berpendidikan. Gitu loh. Tentu tidak berpendidikan. Karena seluruh kitab-kitab itu ditulis oleh orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran dan para rasul mengajarkan tentang kebenaran, itu tidak menggunakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak. Iya. Tidak. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah, wahai orang-orang Yerusalem, bukalah dulu Markus 3 ayat 5. Tidak ada begitu. Jangan kalian kira Yesus membuka kitab Markus. Tidak ada itu. Jangan kalian kira Yohanes, ayo teman-teman, yuk kita buka kitab kita, kitab Yohanes. Yohanes yang ngomong, buka kitab Yohanes. Tidak ada itu. Ya. Jadi jangan dipikir di awal-awal para rasul itu membuka kitab-kitab mereka. Enggak, itu belum dibukukan, belum dikanonkan. Ya, kesaksian yang mereka tuliskan belum selesai. Lalu dengan apa Yesus mengabarkan tentang pengkabaran itu? Dengan kitab-kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta, berbahasa Yunani. Ya, karena Septuaginta lebih dulu ada dibanding orang-orang para rasul ketika mereka ditasbihkan menjadi seorang rasul. Mereka sudah membawa ataupun membaca kitab-kitab Septuaginta. Paham teman-teman ya? Karena di zaman dulu itu berbahasa Yunani. Sama kayak kita sekarang berbahasa Inggris kalau bahasa internasionalnya. Dan mereka di sana sudah berbahasa Yunani. Dan mereka juga dijajah oleh orang Romawi. Jadi dalam kalangan orang Yahudi dulu, teman-teman, di zaman Yesus, bahasa daerahnya adalah bahasa Ibrani. Bahasa negaranya ataupun bahasa pemerintahan di dalam berbahasa Latin. Tetapi bahasa persatuan antar bangsa-bangsa di zaman itu berbahasa Yunani.
Jadi seluruh kitab-kitab itu mereka sudah terjemahkan ke dalam namanya Septuaginta berbahasa Yunani. Ya. Lalu Yesus ketika di Bait Allah dia pakai bahasa Ibrani karena bahasa sukunya. Tetapi ketika berbicara kepada orang banyak, dia menggunakan bahasa Latin. Dan ketika dia berbicara kepada di luar bangsanya, dia berbicara bahasa Yunani. Jadi hal itu tidak menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu ketika ditulis dengan Yunani, lalu mereka teriak, "Oi, Oten, kau curi kitab Yahudi." Ini kan koplak. Koplak begitu. Dikatakan kita menyuri kitab Yahudi. Sementara penulis-penulis kitab itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua Yahudi. Ya, jadi kalau mereka mengatakan kita menyuri kitab Yahudi, itu tubi-tubi. Udah somplak, tupik, ya koplak. Oh tak setengah, nggak ngerti kita Pak untuk menjelaskan hal itu ya. Kita tidak pernah mencuri kitab-kitab Yahudi karena kekristenan hadir dari keyahudian, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus datang di tengah-tengah bangsa Israel, gitu loh. Dan kita tidak bisa terpisah dengan kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi. Gitu Bapak dibahal ya. Iya, ya itulah. Jadi memang para apologi Kristen memang harus tetap berjuang terus memberikan kebenaran ya, bukan pembenaran. Ya, yang mungkin yang mereka coba kaji, makanya Islam ini kan mencoba kan menyudutkan yang Kristen bukan yang Yahudi ya. Karena anggapan mereka, sementara yang sering kita lihat, makanya sering mereka menyuarakan Kristen diludahi Yahudi kan begitu. Kalau memang kita yang Kristen benar-benar mengikuti apa yang menjadi di Taurat dan Yesus adalah orang Yahudi, kan ini yang mereka sangkal terus. Makanya di satu sisi ya kalau saya pribadi sih yang namanya sudah Kristen adalah Kristen ya. Tapi ini yang mereka coba terus suarakan bahwa kita itu adalah penciplak dari Yahudi. Makanya mereka tidak meyakini, karena Yahudi tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu ada, kan gitu kan. Nah ini yang terus ya kita berdua bagaimana apologi Kristen terus menyuarakan ini secara secara otentik dalam pembuktian bahwa Yesus Kristus itu adalah bukan hanya bagi orang Yahudi tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya, kan begitu ya Bang Cepe. Nah ini yang menjadi terus dalil mereka gitu, yang selalu didalilkan kenapa Kristen itu Yesus sementara orang Yahudi tidak menerima. Jadi artinya mereka ingin mencoba menyimbangi, walaupun kitab-kitab mereka itu salah menuliskan, salah menafsirkan. Nah, secara khusus di Indonesia yang menjadi persoalan kita itu kan ya kita itu dalam sisi jiwa ya kita kalah kan. Dalam sisi jiwa kalah karena ya mereka itu terlalu menganggap bahwa Kristen itu menciplak agamanya Yahudi gitu. Jadi ya menurut saya sih bagi yang awam tentang pengenalan Yesus, bukan awam tentang teologi ya. Kalau saya pun masih awam teologi, saya masih awam, tapi yang untuk mengenal Kristus ya mengalami mujizat Kristus itu udah kita alami gitu. Bagaimanalah cara-cara para apologet terus bisa menyuarakan ini dan mencari sudut-sudut yang lebih yang lebih menyimpang dari kebenaran Kristus itu terkait dengan agama-agama Islam ini gitu. Karena dengan cara itulah agama-agama Islam sangat gampang ya mengejek Kristus, mengajak Yesus yang dibilanglah macam-macam gitu ya, suka-suka mereka aja gitu. Yang dibilanglah nonoknya, aduh yang kadang kasihan kita. Yang pasti kalau pesan saya sih ya tetaplah yang apologi Kristen kayak CP, Ibu Sophia, Bang Wine, Bang Sang Penggugat, ya terus berjuang lah ya, berjuang. Ya kalau kami ini yang awam akan apologi teologi ya kami nggak bisa berbicara apa-apa karena memang kita masih ayam di situ. Itu Bang Cepe. Jadi ya kesulitan itu
yang bisa membuktikan bahwa Yesus adalah benar orang Yahudi. Lalu mereka mencoba bahwa Yahudi tidak mengakui Yesus, kan begitu? Itu yang menjadi persoalannya. Nah, kalau secara keimanan ya, kalau kita yang Kristen nggak ada yang menawar-nawar itu. Apapun yang dibilang bahwa kita sudah merasakan bagaimana karya Kristus terus terjadi bagi hidup kita pribadi atas pengenalan kita dengan pengajaran-pengajaran yang dalam Alkitab. Gitu maksudku, Bang Cepe. Oke Pak, ya kalau mereka mengatakan mencuri kitab-kitab, ya itu sangat. Untung mereka nggak berdiskusi sama saya. Kalau mereka berdiskusi sama saya, justru mereka mencuri kitab-kitab kita. Mereka nggak tahu malu. Ya, mereka itu adalah pendusta-pendusta. Ya, pendusta-pendusta. Contoh, saya kasih contoh, ya. Bahwasanya mereka mengcopy paste. Mereka mengatakan, oh itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan dikatakan wartawan. Kan kurang ajar. Mulut mereka itu kurang ajar. Ya, mereka mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah wartawan. Si Juma kan mengatakan itu. Wartawan Matius, wartawan kan kurang ajar. Kita tampol mulutnya mereka. Ya. Mulut mereka itu sama saya itu kayak apa ya? Barang rongsokan, busuk di depan hak itu. Karena mereka nol sama sekali. Kenapa nol? Perhatiin. Si wartawan Yohanes, ya, perkataan tulisan-tulisan Yohanes mereka ambil. Nah, perhatiin. Allah mencomot dari wartawan. Ini adalah mereka katakan wartawan. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kesudah engkau perintah kepadaku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus juga mengatakan demikian. Ini perkataan Yesus ya, Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, perkataan ini adalah perkataan Isa di Al-Quran. Ternyata ini adalah Allah rampok, Allah rampas, Allah copy paste dari wartawan Yohanes. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau beritakan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, perkataan Yohanes ini di copy paste oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka sudah engkau perintah kepadaku, sembahlah Allahku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Ya, dikatakan dalam kitab kita, ya Bapa, kudus peliharalah mereka dalam namamu. Ini yang pertama. Yang kedua, si Allah sweetie, ya, si sweet, ya. Allah sweet berkata, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskan perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah, si Allah sweet merampok perkataan wartawan Matius. Ini adalah wartawan Matius dirampok catatan dari wartawan Matius. Karena si Allah itu kan rampok. Perhatiin di sini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Ya, anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Ini sama persis bunyinya dengan ayat ini. Ya, dengan ayat ini. Ya Ibu, Boleh aku potong dikit? nggak boleh. Oh nggak boleh, ya udah aku tunggu. Jangan tunggu. Sebentar Bu, dikit lagi ya. Ini Bang Cepe ini. Tunggu sedikit ya. Ini loh, ini jangan dulu kemana-mana, kesini dulu. Oke, silakan Ibu Kawi ya. Biar nggak rancu. Siap. Silakan Bu. Di kata pertama halian suruna itu kan dia tulis di sini, tiada yang mereka nanti-nantikan
Ya, Padahal arti sesungguhnya tampak, terlihat, tidak ada. Apakah mereka melihat arti yang sebenarnya sesuai dengan Matius tadi? Coba balik lagi ke Matius tadi. Matius, kemudian ada di Markus, di Daniel juga ada. iya, Di situ apa? Melihat. Bukan menanti kan? iya melihat. Nah, melihat tuh. Artinya pun diselimuti sama mereka, disembunyikan arti yang sesungguhnya. Iya, diplesetkan artinya. Dipelesatkan, betul. Lanjut, CP. Iya. Jadi perkataan Allah di sini merampok perkataan dari catatan si wartawan ini. Mereka kan menghina, mengatakan bahwasanya ini adalah catatan. Ya, Matius ini adalah seorang wartawan. Ya, inilah catatan si wartawan. Kasian sekali ya. Si Matius adalah wartawan, mereka hujat ini wartawan, ya bukan rasul. Kita kan mengatakan rasul Matius ya, murid-murid ya. Dan juga di saat itu, pada waktu itu, catatan para rasul ini, mereka katakan wartawan, mereka menghujat, ya kurang ajar. Nah, jadi si wartawan ini, catatannya dibanding sama si Allah. Nah, ya tampol mereka dengan ayat-ayat itu. Itu yang kedua. Berikutnya, lalu si Olo merampok juga perkataan si wartawan. Ya, contohnya nih, ini adalah perkataan si Olo. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, si Olo mengambil perkataan ini dari wartawan Yohanes. Ini dia, si Yohanes. Ya, Rasul Yohanes ya. Mereka mengatakan bahwasanya memang kurang asem, gitu, memang harus ditabok. Sama saya mereka nggak berani ngomong gitu. Sementara aku buka ayatnya ya. Nah, Wahyu 22, apa dikatakan di sini? Wahyu 22 ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi perkataan Tuhan Yesus yang ditulis oleh wartawan Yohanes di kitab Wahyunya dirampok sama si Olo. Ya, apa kata Olo? Yang awal dan yang akhir. Nah, lalu si Olo bingung. Kenapa Olo bingung? Ini kan mereka mengatakan kan perkataan Olo. Kenapa Olo berbicara zohir? Tahu arti zohir, teman-teman? Ibu Umul Koyah, Lahir. Ibu Umul Koyah, apa arti zohir? Lahir. Zohir itu terlihat, tampak, Lahir. Lahir. Itu kan sesuatu yang terlihat sebenarnya. Iya, dalam kamus Yamani juga ini, Bu. Betul, bisa. Itu artinya Kamus Ma'ani. Itu ini lahir, Bu. Kamus Yamani. Betul. Lahir itu yang kelihatan sebenarnya. Kalau di kamus besar bahasa Arab, saya punya kamus besar. Ini Muhammad Najib Justru itu Sajjad namanya. sudah ada. Berarti lahir dia kalau sudah ada. Bukan. Gini. Kalau di kamus namanya kamus Al-Inayah Muhammad Najib Sajjad, dikatakan zohir itu tampak, kasat mata. Tampak, ya kelihatan gitu ya. Kelihatan, kasat mata. Itu kalau menurut kamus Al-Inayah Muhammad Najib Sajjad. Ya. Dan kalau di ya Amani ini kenapa dikatakan lahir? Hah? Ya lahir itu sesuatu yang tampak. Ya. Kalau batin sesuatu yang tidak tampak. Itu maksudnya. Ya, aku Makanya- paham, Ibu. Iya. Makanya kalau kita dengar sering kalau Idul Fitri itu kan, kalau orang Melayu selalu bilang mohon maaf zahir dan batin. Jarang Tidak ada zohir dan batin. Lahir dan batin kalau dibilang zohir dan batin tidak ada. Lahir dan batin. Kalau Melayu zahir dan batin. Kalau Oh, iya? Indonesia lahir, iya. Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei itu zahir dan batin. Ya. Jadi di sini juga kenapa Allah mengatakan kata dia? Jadi ini perkataan ini Allah rampok dari wartawan yang namanya Yohanes. Ya, dalam kitab Wahyunya. Nah, jadi
hal-hal demikian, kalau mereka mengatakan, oh hotel merampok kitab-kitab Yahudi, oh memang kita berasal dari sono. Bahkan para rasul itu dari Yahudi, itu tidak ada ya alasan mereka untuk menuduh itu. Nah, lalu mereka mengatakan, oh kau percaya kepada wartawan, Matius wartawan, Lukas wartawan, oh oke. Coba lihat Allah merampok perkataan wartawan. Jadi mereka sama saya itu nggak berkutik, injak kepalanya. Ya, bagi aku mereka kayak kotoran sampah kok bagi aku. Ya. Nah, jangankan para rasul, dongeng pun mereka rampok. Ini dongeng nih. Ya, perhatiin dongeng. Ini dongeng. Ada Islam bisa berdebat sama saya mengatakan yang tidak dongeng. Ya, ini adalah Seven Sleepers. Ya, kisah 7 penidur. Ya. Nah, menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap dalam gua selama 39 tahun. Oke, nah dari mana datang kisah ini? Kisah ini adalah datang dari seorang uskup. Dongengnya uskup, ya, uskup Suriah yang bernama Yakub dari Saruk. Kisah ini juga ditulis dalam karya uskup Gregorius dari Tours dan dalam buku sejarah orang Lombard karya Paulus Diakonus. Dalam Al-Qur'an, hatiin, dalam Al-Qur'an kisah ini diwahyukan salah. Diwahyukan apa bacanya ini teman-teman? Apa bacanya? Tiba-tiba Allah merabunkan mataku. Kalau baca-baca begini aku kayak rabun mataku. Apa bacanya nih? Ada yang bisa baca? Diwahyukan nggak ini? Apa Pak Dang Kubo? Bacanya ini apa? Rabun juga Pak. Rabun ya? Iya. Dimasukkan. Oh, bukan diwahyukan ya? Dimasukkan. Oh, dimasukkan. Kira diwahyukan toyo. Ternyata, dimasukkan ya. Jadi sebuah karya karya uskup nih, Patin. Karya uskup. Berarti karya imajinasi manusia, benar? Benar. Nah, jadi karya uskup ini diwahyukan, ini direvisi, harusnya diwahyukan. Kenapa dimasukkan ya? Nah, dimasukkan dalam surah Al-Kahf. Nah, kenapa mereka itu suka banget mengambil copy paste, bahkan dongeng pun diambil. Ini terjadi di abad ke-4, 5 dan 6. Ya. Nah, jadi jangankan Alkitab, dongeng pun mereka rampok. Mereka yang perampok sebenarnya. Mereka hanya lempar batu sembunyi tangan. Betul. Gitu loh. Ya, bagi saya mereka itu kotoran sampah kok bagi saya itu. Kalau mau dialog sama saya secara intelek, ayo kita by data. Ya. Aku tidak pernah menghujat, menghina, tidak ada. Aku kadang bingung ketika aku baca kitab mereka mengatakan aku penghujat. Kok bisa menghujat aku hanya membaca kok? Ya kan? Nah, inilah Al-Quran itu yang mereka mengatakan kisah itu pernah ada. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan mempunyai rakim itu adalah anjing ya? Ini tuh anjing ya, rakim itu. Benar ibu kau ya? Rasulullah, umat Rasul, umu. Rakim ini siapa? Apa Rakim? Rakim apa Rakim? Ini tuh nama tempat sebenarnya. Oh, bukan nama anjing. Ada tafsiran yang mengatakan, tapi setauku nggak ada tafsiran yang mengatakan nama anjing. Itu nama tempat kayaknya. Setauku ya. Coba buka tafsiran. Bukan nama anjing. Oh, Rakim ini bukan anjing ya? Bukan nama anjing. Dan Yakin? itu bukan artinya anjing. Anjing itu kan kalbun, kaleb. Kita lihat ya. Kalau di tafsiran itu bukan nama anjing, setauku nama tempat. Coba Ibnu Katsir kayaknya tempat dia bilang. Ibu Umul boleh tahu nggak ini beneran Muslim ya atau? Oh, saya Kristen, jangan salam. Bapak Dong Kubo. Muslim. Aduh, jangan bilang benaran dong. Di dalam darah dan dagingnya mengalir. Aku keluar aku tidak bisa aku keluar. Aku CP. Bu Umul, tanya
tanya tuh sama si Dongku, Bu. Sherlock, biar gue samperin, dia bilang, Bu. Saya ikut nemenin samperin, Bu. Aku keluar CP, aku nggak mau CP, aku dibeli pisan CP. Wah, dipanggil CP. umat Rasulullah, jadi respon. Jadi saya pikir saya baru masuk nih Bu, baru hari ini. CP ini Umat Rasulullah. diamkan kau CP, diamkan kau CP. Aku Ya. merajuk, Aku tidak diam. Makanya aku luruskan, Bu, bukan umat tapi cucu Rasul. Wih. Iya. Pak Dongkubo. Iya, Iya. iya. Di dalam darah dan dagingnya tersimpan DNA penipuan dan pendustaan, Pak. Iya. ajar CP. Pas kau ketawa kau CP ya. Bukan. Ibu. Ya. Aku tanya, nenek moyangmu pendusta kan? Jangan gitu. Iya. Itulah CP. Iya. Tapi kan aku sudah menyerahkan tampuk kau menjadi Kristen Balawi. Oh iya. Sekarang CP sudah balawi. CP. Kalian berdua sama-sama murtadin kalian. Tularkan DNA itu padamu CP. CP sekarang Kristennya Balawi ya teman-temannya, Kristen Balawi. Iya. Ludahnya sudah menjadi ludah Habib sang pemuda. Ayo. Iya, ya. Ada Kristen pernah datang kepada saya, Bang CP, kamu Kristen apa? Udahlah Kristen Balawi lah, ya. Daripada saya dibilang Katolik, daripada saya bilang Protestan, daripada saya bilang Ortodok, mendingan saya Kristen Balawi. Karena saya tidak mau dibilang, kau Koten apa? Kau Kristen apa? Kamu jangan tanya sama CP, Tritunggal saya selesai, ya. Jadi kalau dipaksa-paksa mau Kristen apa, langsung saya jawab Kristen Balawi saya. Kristen Balawi saya, ya, langsung umat Rasulullah saya, umat Rasul. Kau aku tularkan makanya. Kau sudah kali kan ketemu aku CP. 2 kali kan. Kau 2 kali sudah kutularkan darah-darah itu. Yang kuanti-wanti adalah jangan sampai kameranya menyorot sama saya. Handphonenya kemana? Jangan sampai handphonenya menyepret saya. Mana handphonenya? Aku harus hati-hati saya. Aku pun juga hati-hati. Mana HP-nya CP? Oh, dimainkan anaknya. Dipegang sama anaknya. Oke, siap. Oh, sama semuanya. Oke, siap. Kalau sudah mulai di tanganmu, aku langsung pakai masker. Iya. Aduh, aku takut aku. Aku dibilang bufat Islam. Kau ini Arthur. Iya. Marah nanti kakekmu, Bu Petila. Gitu Bapak Ungkobo ya. Jadi Ibu Umbul ini adalah seorang itulah yang dulu yang saya sebutkan ya. Oh iya. Iya, Bu Winef, Bang CP, akun gua kok tiba-tiba bisa hilang padahal koin masih 2000. Maksudnya akun yang mana Pak Star David? Hilang akunnya. Bapak ingat emailnya enggak? Email Star of David. Emailnya ingat enggak? Kalau Bapak hilang email, kalau gini, Bapak masuk ke dalam akun TikTok Bapak. Iya, Bapak masuk ke dalam TikTok Bapak itu, lalu Bapak lapor bahwasanya akun saya yang nama ini dengan panggilan ini, kan ada nama panggilan itu ya di TikTok, kan ada contohnya email ini dengan ini, akun saya hilang gitu ya Pak, dilapor Pak, dilapor ya. Kalau bisa sih iya aku paham. Nah tulisan Ibrani iya, nanti Bapak lapor ke TikToknya ya, karena apa ya nggak ngerti kenapa, mungkin TikTok lagi error apa gimana? Beda kali tulang. Enggak. Saya juga pernah begitu kok, ke logout, pernah ke logout. Jadi kita harus kembali ingat itu. Ke logout, keluar, hilang. Dulu tulang. Bener. Bukan, ke logout. Ke logout otomatis hilang dari handphone kita akunnya. Jadi caranya adalah masuk ke email yang kita sudah iniin. Email yang sudah kita bikin itu ya, masuk ke email itu. Kalau enggak kan kita masuknya kemana nih, ke email kah atau ke nomor handphone, kan begitu kan? Iya, Gitu nomor loh. handphone Bang.
Ya, kalau bisa ke email sih, lewat email. Ingat emailnya apa? Catat-catat lah. Kalau saya catat kok. Ya, di Kalau mana? aku dulu daftarnya pakai handphone. Lahu Pakai mahfuz nomor aku HP. catat. Oh gitu ya. Iya iya iya. Jadi nanti mau bukanya pakai nomor HP lagi, Bang. Dia minta Iya, nomor iya, HP. Oke. Apa lagi Bapak Biat yang mau disampaikan lagi? Ngeri kali namanya Babiat, Bang. Ya nggak tahu saya. Dia bikin namanya Babiat kok. Iya. Apa lagi Pak? Itu kan begitu kan harimau. Iya. Ada lagi mau sampaikan? Iya, baik. Jadi ini kan saya kan mencoba membanding-bandingkan apa yang menjadi terus seruan mereka sehingga mereka begitu leluasa untuk menghina Yesus yang tidak harus sepantasnya disebutkan mereka harus sebut. Apalagi kalau di grup-grup mereka itu. Jadi kalau yang saya lihat sih mereka ini kan mencoba mau mematahkan bagaimana keberlanjutan kitab Taurat itu dengan Injil itu. Ini yang mereka mau coba hapuskan gitu, yang mau mereka bantahkan. Itu yang saya lihat sekarang dengan kesaksian-kesaksian mereka yang sementara kalau kita dengar, saya nggak pernah membaca Al-Quran ya, tapi ketika kita dengar apa isi-isi Al-Quran yang terus disuarakan oleh para apologet yang memang mereka yang isi apologet itu yang isi daripada Al-Quran itu semua adalah mencoba menyerang, mencoba memutarbalikkan apa yang dalam Injil kan gitu, sehingga mereka dengan pertobatan Paulus yang selalu dianggap mereka itu kita seakan-akan Kristen menuhankan Paulus kan itu fakta yang terjadi. Jadi ya kalau saya sih tetap ya dengan para apologet Kristen betul-betul bisa ini lebih membuktikan terus menyuarakan bagaimana keberlanjutan daripada kitab-kitab perjanjian lama termasuk nubuatan ini yang secara berkelanjutan kepada perjanjian baru. Jadi ini jadi intinya ya makanya sampai hari ini kenapa mereka meyakini kitab Taurat, Jabur. Nah, kalau seandainya kita orang Kristen lemah, ya mungkin mereka akan mengambil Injil itu gitu. Makanya mereka bahasanya masih meyakini, tapi nggak pernah membaca gitu. Jadi ya saya berharap para apologet Kristen teruslah menunjukkan bukti-bukti secara ya teologi, secara keimanan untuk terus menyebarkan Injil sehingga apa yang mereka tuduhkan bahwa kita itu adalah mencuri daripada kitab perjanjian lama yang para Yahudi terus berkarya termasuk para saksi-saksi atau yang merasakan bagaimana karya-karya Tuhan itu terjadi bagi kita. Nah dari dasar inilah yang selalu saya perhatikan, maka segampang itu mereka terus menyalahkan atau menyatakan bahwa Yesus ini bla bla, Paulus ini bla 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 dan lain sebagainya. Dari sisi penghujatan itu luar biasa. Kadang kita nggak sanggup loh mendengar Bang Cipe, nggak sanggup kita mendengar. Kalaupun kita naik, ya tetap aja begitu. Ya makanya kadang kalau kayak aku ada beberapa sih yang kalau yang lebih serius itu kan yang lebih anarkis sebenarnya lebih garang itu kan kayak Nabi 26. Nah, itu kan luar biasa juga untuk mematahkan apa yang mereka prinsipkan. Lalu anak Batak lebih kepada teologi kekristenan, lalu Elia lebih ke kristenannya gitu. Kalau Bang CP kan lebih kepada Islamologinya. Jadi semuanya sih luar biasa ya. Kalau saya sih support. Yang penting janganlah sampai kita Kristen juga menyalahkan soal Tritunggal yang macam-macam kayak isi Billy itu kan luar biasa jadi alat mereka. Ya mohon maaf ya teman-teman. Yang penting saya pandang bahwa saya Yesus tidak ada duanya. Saya yakin dan saya percaya saya bisa dikuatkan dengan para apologet Kristen lewat TikTok ini. Hanya saja ya para apologet Kristen lewat TikTok ini tetap harus kuat, lebih membuktikan yang lebih teologis ya. Kalau dari mereka itu kan hanya menghujat. Itu aja Pak Bang CP, mohon maaf ya. Memang saya punya kerinduan supaya televisian. Iya. Itu yang ngorok tutup hidungnya Pak. Siapa yang ngorok itu? Tutup hidungnya. Siapa yang ngorok? Teman Bapak ya Pak ya?
Iya itu teman-teman. Tutup hidungnya Pak, tutup hidungnya cepat. Iya. Kita dengarkan sebentar ini ya. Iya. Bang Cipri ya, kuat Pamatehon terus, artinya tuh, bersaksi Bang. terus. Oh gitu ya. Pamatehon. Ya kita dengar sebentar ya ini ya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. 16, 17, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa? Sudah habis? Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya. Pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Maka upahmu besar di surga. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu di surga. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu Kau sekarang, Tuhan. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Iya, jadi bagaimana kita mengupayakan supaya orang-orang seperti itu kayak si cuma memperbalikkan perkataan dari Alkitab kita? Aku hanya merasa tenang ketika aku dengar ini. Memang sedih ketika mereka menghujat ya atas ketidaktahuan mereka. Tetapi bagaimanapun juga mereka berlakukan itu karena mereka mengabdi kepada Tuhan mereka. Dan difitnah oleh karena anak manusia. Dengarkan ya. Yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Nah, ya. Jadi kalimat terakhir itu sangat mengena, ya. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia.
Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. 16. Fitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Iya, jadi itu yang bikin saya, apa ya, kuat ya. Jadi walaupun mereka menghina, menghujat, apapun yang mereka lakukan, aku berbahagia. Ya, berbahagia atas apa? Bukan atas ocehan mereka, enggak. Sebab aku memegang perintah Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya. Anak manusia, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena Ya, jadi upah kita besar di sorga. Gak apa-apa kita dibenci, ditolak dunia, gak masalah. Ya, karena mereka melihat atas ukuran mereka, sementara kita dilihat oleh Tuhan kita karena kasih kemurahannya. Ya, jadi jangan menjadi kita menjadi tawar hati atau menjadi benci sekali, tidak usah. Ya, jadi kita ingat pesan Tuhan Yesus, berbahagialah kita. Kita dihina, kita dipersekusi karena anak manusia. Ya, pesan Tuhan Yesus apa? Berbahagialah. Ya, jadi sudah paham Bapak Babiat ya. Kita tetap menyuarakan kebenaran, tetap. Ya, karena kebenaran harus kita suarakan. Ya, jangan menjadi kita terpengaruh psikis kita, enggak usah. Santai aja, nikmati saja. Ya, karena bagaimanapun juga kekuasaan gelap itu tidak akan bisa mengalahkan terang daripada Tuhan itu.